Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatonah, NIM 18075195. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tata tulis karya ilmiah yang berjudul Faktor-faktor penyebab dan karakteristik makanan kadaluarsa yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Pembahasan yang pertama itu adalah pengertian makanan kadaluarsa, di mana makanan kadaluarsa adalah makanan yang masa produktifnya telah berakhir, sehingga jika dimakan akan menyebabkan gangguan pada kesehatan atau pencernaan. Masing-masing makanan memiliki masa kadaluarsa yang berbeda-beda. Biasanya, makanan yang tidak dikemas atau tidak diberi bahan pengawet akan memiliki masa kadaluarsa yang lebih cepat dibanding makanan yang telah diberi bahan pengawet atau yang telah dikemas. Proses terjadinya kerusakan mikrobiologis pada bahan makanan secara umum yaitu mikroba masuk ke dalam bahan pangan baik melalui udara, debu, tangan, atau media yang lain. Kondisi di dalam bahan seperti AW atau kandungan air dalam pangan dan pH mendukung atau sesuai dengan kondisi di mana mikroorganisme tersebut berkembang. Selain itu, bahan pangan disimpan dalam kondisi yang memungkinkan atau bahkan mendukung pertumbuhan mikroba seperti disimpan dalam suhu ruang kurang lebih 280 derajat Celcius, sehingga terjadi metabolisme mikroba seperti mengeluarkan toksin atau racun yang menyebabkan kerusakan makanan dan akan berbahaya jika dikonsumsi. Selanjutnya itu ada karakteristik kerusakan bahan pangan yang berdasarkan uji organoleptik. Itu ada rasa, bau, warna, tekstur, dan adanya mikroorganisme pada 7 golongan bahan makanan. Yang pertama itu karbohidrat. Terlihat adanya jamur karena aktivitas jamur di permukaan bahan makanan yang biasanya berwarna putih atau kehijauan. Selain itu dapat berair, berlendir, dan berbau karena aktivitas bakteri yang menghasilkan enzim ekstraseluler. Yang kedua itu ada protein. Pada susu kadaluarsa akan terlihat lebih encer dan berbentuk gumpalan. Bakteri yang biasanya terkontaminasi yaitu Staphylococcus aureus. Pada daging dan ikan menjadi lebih pucat dan berbau busuk karena perombakan protein menjadi amonia. Selain itu, teksturnya juga berubah menjadi lebih lembek. Yang ketiga itu ada lemak. Terlihat lebih kuning dan menggumpal, muncul bau tengi dan rasa asam. Bau tengi dapat terjadi karena absorpsi bau oleh lemak. Aktivitas enzim pada bahan yang mengandung lemak, aktivitas mikroba yang terkandung dalam lemak, atau oksidasi di udara. Dan selanjutnya itu ada gula. Rasanya akan menjadi asam dan menimbulkan gas. Pada jus juga terdapat gumpalan. Itu selanjutnya ada buah-buahan. Pada buah-buahan, warnanya akan berubah menjadi lebih gelap, menjadi berair, tekstur lembek karena khamir atau jamur, tetapi sedikit yang disebabkan oleh bakteri. Misalnya itu ada sayur-sayuran. Sayuran-sayuran akan menjadi lembek, lunak, dan berair. Hal tersebut karena organisme mempunyai enzim litik, yaitu seperti selulase dan pektinase yang berperan merusak dinding sel sayuran. Yang terakhir itu adalah makanan kaleng. Perubahannya itu terjadi penampilan kaleng tersebut, seperti menggembung, penyok, dan membusuk. Mikroorganisme yang biasa ada pada makanan kaleng yaitu Clostridium botulinum. Pada makanan kaleng seperti sarden, terdapat warna hitam yang disebabkan oleh reaksi sulfida dan besi. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan bahan pangan. Di antaranya yaitu yang pertama, pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Mikroba dapat ditemukan di tanah, air, maupun udara yang dapat menyebabkan kerusakan pangan.
dan berbahaya bagi tubuh karena dapat menghasilkan racun. Mikroba dalam bahan pangan dapat mengubah komposisi bahan pangan dengan cara menghidrolisis pati dan selula menjadi fraksi yang lebih kecil, menghidrolisis lemak dan menyebabkan ketengikan, menyebabkan fermentasi gula seperti merombak protein menjadi amonia sehingga menghasilkan bau busuk. Beberapa mikroba dapat membentuk lendir, gas, bau, warna, asam, toksit, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada serangga, parasit, dan rodentia. Gigitan serangga dan hewan pengerat atau rodentia akan melukai permukaan bahan pangan sehingga menyebabkan kontaminasi oleh mikroba. Parasit banyak ditemukan dalam daging seperti cacing pita, pada daging babi yang dapat menjadi sumber kontaminasi. Hewan pengerat seperti tikus juga sangat merugikan karena selain banyak memakan bahan pangan, juga kotoran, rambut, dan urin tikus adalah media tumbuhnya mikroba serta menimbulkan bau yang tidak enak. Yang selanjutnya itu ada AW atau kandungan air dalam pangan, yaitu jumlah air bebas di dalam pangan yang dapat digunakan oleh mikroba untuk proses pertumbuhannya. Bila terjadi kondensasi udara pada permukaan bahan pangan atau dalam pengepakan buah dan sayuran menghasilkan air yang dari respirasi dan transpirasi, maka dapat membantu pertumbuhan mikroba. Selanjutnya itu ada suhu atau pemanasan atau pendinginan ya. Pemanasan yang berlebih dapat menyebabkan denaturasi protein, kerusakan vitamin, pemecahan emulsi, dan degradasi lemak. Pembekuan pada buah dan sayuran dapat menyebabkan thawing setelah dikeluarkan dari tempat pembekuan sehingga mudah terkontaminasi oleh mikroba. Selain itu, juga dapat menyebabkan denutrasi protein susu dan penggumpalan, sehingga suhu penyimpanan harus disesuaikan dengan jenis bahan pangan tersebut. Tidak boleh asal-asalan. Yang selanjutnya itu ada waktu. Jika bahan pangan disimpan dalam waktu yang lama akan mudah rusak atau busuk, karena masing-masing bahan pangan memiliki batas waktu masa simpannya sendiri-sendiri atau yang disebut dengan masa kadaluarsa. Selanjutnya itu ada udara. Udara, terutama oksigen, selain dapat merusak vitamin, terutama vitamin A dan C, warna bahan pangan dan kandungan lainnya. Jika digunakan untuk pertumbuhan kapang yang umumnya aerobik, dapat menyebabkan tengik pada bahan pangan yang mengandung lemak. Dampak dari makanan kadaluarsa. Beberapa hal sederhana dapat dilakukan untuk meminimalkan potensi terjadinya keracunan makanan. Berikut ini adalah petunjuk WHO mengenai 5 langkah menuju keamanan pangan dengan sesama. Yang pertama itu ada jagalah kebersihan. Kedua, pisahkan bahan pangan mentah dan matang. Yang ketiga, masaklah hingga matang makanan tersebut. Yang selanjutnya itu simpanlah makanan pada suhu yang aman atau sesuai dengan jenis-jenis bahan pangan tersebut. Gunakanlah air bersih dan bahan pangan yang masih segar. Keracunan makanan dapat menyebabkan kombinasi beberapa gejala seperti mual, muntah, dan diare, berdarah atau tidak. Terkadang disertai oleh gejala lainnya. Sesudah mengkonsumsi dapat berlangsung selama 1 atau 3 hari tergantung pada jenis patogen penyebab keracunan makanan, jenis racun, maupun tingkat kontaminasi yang terjadi. Hasil yang diperoleh pada penelitian adalah untuk makanan karbohidrat yang masih segar atau belum berkadaluarsa memiliki bau yang enak dan warna yang cerah atau putih hingga kuning muda pada roti. Pada makanan karbohidrat yang sudah berkadaluarsa berubah warna menjadi berlendir dan lembek, bau asam dan bau busuk.
Berdasarkan literatur, kerusakan pada makanan karbohidrat ditandai dengan adanya lendir. Selanjutnya itu pada makanan berprotein yang telah mengalami kerusakan warna berubah menjadi lebih gelap, berlendir, bau busuk, dan rasanya menjadi lebih pahit. Berdasarkan literatur, makanan berprotein yang telah mengalami kerusakan menghasilkan bau busuk khas protein, tekstur lebih lembek dan berlendir. Dan pada daging, di bawahnya terdapat air berwarna coklat. Pada makanan berlemak yang mengalami kerusakan warna, berubah menjadi lebih pucat, berbau tengi, dan pada santan menjadi lebih encer. Sedangkan pada makanan berlemak yang masih segar berwarna cerah dan bau masih segar atau harum. Berdasarkan literatur tersebut, makanan berlemak yang sudah mengalami kerusakan ditandai dengan bau tengi dan timbul busa. Pada makanan yang mengandung gula, setelah mengalami kerusakan berubah tekstur, warna menjadi kental dan berbusa, serta rasa menjadi asam yang semulanya manis. Berdasarkan literatur, makanan yang mengandung gula setelah mengalami kerusakan akan menghasilkan gas sehingga berbusa. Pada buah-buahan yang masih segar, berwarna cerah dan tekstur kenyal atau kencang, buah yang telah mengalami kerusakan berubah menjadi lebih tua, bau busuk, dan lebih lembek. Begitu juga pada sayur-sayuran seperti sawi hijau terdapat bercak putih karena jamur. Pada buah apel mengalami browning atau kecoklatan. Berdasarkan literatur, pada buah dan sayur yang telah mengalami kerusakan akan terlihat lubang-lubang kecil dan tekstur yang menjadi lembek. Menurut produsen, produk yang dikemas lebih terjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatannya. Selain itu, kemasan mampu meyakinkan ke pembeli. Kemasan tidak hanya membungkus produk, tetapi produsen sudah menginginkan agar kemasan produk dapat mengkomunikasikan kelebihan yang dimilikinya. Pada makanan kaleng yang belum kadaluarsa, penampilannya masih bagus, sedangkan yang telah berkadaluarsa menjadi berkarat, menggembung, dan ada bau karat yang menyengat. Proses pengemasan dengan wadah kaleng tersebut disebut pengalengan. Pengalengan didefinisikan sebagai suatu cara pengawetan bahan pangan yang dikemas secara hermetik atau kedap terhadap udara, mikroba, dan benda asing lainnya. Dalam suatu wadah yang kemudian disterilkan secara komersial untuk membunuh semua mikroba patogen atau penyebab penyakit pada manusia khususnya, dan mikroba pembusuk atau penyebab kebusukan atau kerusakan bahan pangan. Selanjutnya, ciri-ciri makanan kadaluarsa. Ciri-ciri makanan kadaluarsa menurut Muqtadi 2001 yaitu susu dan keju, yaitu setelah dibuka dari kemasannya. Yang kedua, daging, ikan, dan tahu akan berubah warna, berlendir, dan berbau. Sayur dan buah-buahan akan tumbuh jamur dan berlendir. Makanan kering, kondisi kemasan yang sudah tidak baik, menunjukkan sudah tidak baik. Itu makanan kaleng akan menimbulkan gas, berlendir, dan bau. Dan video hasil presentasi saya mengenai faktor-faktor penyebab dan karakteristik makanan kadaluarsa yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.